Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Muhammad Saputra dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang sejarah wayang kulit yang ada di wilayah Jawa. Wayang kulit merupakan seni yang populer dan sangat digandrungi oleh lapisan masyarakat Jawa. Selain kepopulerannya, wayang kulit juga salah satu seni yang masih sekarang masih bertahan dalam wayang kulit menjadi salah satu kesenian yang masih bertahan hingga sekarang dan diakui oleh UNESCO. Wayang kulit mengambil cerita dari tokoh-tokoh leluhur yang terdapat pada ukir-ukiran candi. Wayang kulit pertama kali mengambil cerita dari sebuah ukiran pada relief candi yang menggambarkan tokoh dan juga legenda atau kepala suku dari cerita-cerita Ramayana dan juga Mahabharata. Pertunjukan wayang kulit dapat dilihat saat ini mulai dari beberapa perubahan dan juga ceritanya. Awalnya wayang kulit digunakan sebagai upacara keagamaan oleh masyarakat Jawa pada masa Hindu Buddha. Lalu sampai pada akhirnya di masa perubahan, wayang kulit digunakan oleh Wali Songo sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Dan N.G. Krom dalam bukunya yang berjudul Zaman Hindu Buddha berpendapat bahwa wayang kulit berasal dari India karena dari cerita-ceritanya mengambil dari kisah Ramayana dan juga Mahabharata. Dalam sejarah perkembangan wayang kulit, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan awal, bahwa wayang kulit dalam bentuknya seperti sekarang ini adalah melalui proses perubahan dari bentuk wayang itu sendiri. Wayang dalam perkembangannya dibagi dalam beberapa periode, yaitu pada masa awal perkembangan wayang kulit, lalu pada masa kerajaan Majapahit, lalu masa kerajaan Demak. Pada masa kerajaan Demak, wayang kulit mulai digunakan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Lalu pada masa kerajaan Mataram, lalu masa kemerdekaan hingga sampai saat ini. Salah satu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam melalui metode yang sangat menarik, yaitu media seni, yaitu wayang. Dalam perkembangannya wayang kulit, ada salah satu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam melalui kearifan kesenian lokal yang ada di Pulau Jawa, melewati akulturasi yang dimana menyebarkan agama melalui seni dan juga budaya lokal yang ada di Jawa, yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa. Berbagai kisah peninggalan Jawa berupa seni atau tembang atau gubangan puitis, rancangan beserta lakon wayang kulit untuk menyebarkan dakwah dan juga ajaran-ajaran Islam di berbagai wilayah Jawa. Pada dasarnya masyarakat di Pulau Jawa itu sudah menyukai wayang kulit sebelum Wali Songo datang. Namun Wali Songo datang ke Pulau Jawa menyebarkan agama Islam melalui pertunjukan wayang. Lalu pertunjukan wayang yang dipertontonkan oleh Sunan Kalijogo itu disukai oleh masyarakat setempat. Lalu masyarakat akhirnya mulai menyukai pertunjukan Wali Songo, dan akhirnya mereka pun dalam waktu ke waktu mengajak teman-teman ataupun kerabat-kerabat mereka untuk menyaksikan pertunjukan wayang yang dibawakan oleh Wali Songo.
Wali Songo dalam pertunjukan wayangnya mengajarkan berbagai ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, entah itu ajaran kehidupan maupun ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Islamnya itu sendiri. Jadi dalam dakwahnya Wali Songo sama halnya dengan mendoktrin masyarakat setempat dengan ajaran-ajaran yang baik ataupun dalam ajaran-ajaran yang sekiranya mengajarkan kepada masyarakat itu tentang kebaikan-kebaikan dan juga ilmu-ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sunan Kalijogo menggelar pertunjukan wayang tanpa memungut masyarakat, tanpa memungut biaya untuk masyarakat. Jadi mereka gratis kapanpun mereka mau. Namun sebagai gantinya Sunan Kalijogo hanya meminta orang-orang yang datang menyaksikan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat atau kalimat sodo sebagai ganti dari tiket biaya masuknya. Metode ini terbukti efektif dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Pulau Jawa. Masyarakat Jawa yang ketika itu menganut paham animisme secara perlahan mulai menerima ajaran yang dibawakan oleh Sunan Kalijogo. Lalu dalam misi penyebarannya Sunan Kalijogo pun kerap melalui banyak-banyak rintangan, entah itu penolakan dari warga setempat yang menganggap ajaran Sunan Kalijogo ini sesat ataupun dapat merugikan atau mendatangkan balak bagi penghuni masyarakat setempat. Itu penolakan dari masyarakat pribuminya. Namun ada juga dari berbagai kisah dalam pengislaman tanah Jawa, Sunan Kalijogo mendapatkan penolakan dari penjaga Pulau Jawa. Menurut dari cerita, yaitu dari Semar atau dari Sabdo Palon kalau nggak salah. Jadi Sunan Kalijogo itu ngontrak atau menjadi janji kontrak dengan penghuni Pulau Jawa, menjalin kontrak dengan penghuni Pulau Jawa, yaitu Sabdo Palon atau penghuni Pulau Jawa. Nah, Sabdo Palon itu sendiri dikabarkan mendiami Pulau Jawa atau penunggu Pulau Jawa. Dia berbentuk seperti raksasa namun tidak nampak atau seperti roh. Nah, Sunan Kalijogo itu bisa merasakan kehadirannya. Dalam pengislaman tanah Jawa, kedua itu pun menjalin kontrak. Kontrak itu isinya Sabdo Palon itu mengatakan kepada Sunan Kalijogo bahwasanya boleh untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa. Namun syaratnya tanpa menghilangkan adat asli dari wilayah-wilayah yang ada di Jawa. Jadi masuknya Islam yang ada di Jawa itu berbaur dengan budaya yang ada di wilayah-wilayah itu sendiri. Jadi Islam, makanya Islam yang ada di Jawa ini itu rekat sekali dengan adat istiadat dan juga budaya yang ada di wilayah Jawa. Dalam artian Islam itu sudah berbaur dalam budaya dan juga budaya yang ada di wilayah Jawa. Nah, itulah sekilas dari asal-usul wayang kulit dan juga perkembangannya dalam dakwah perannya dalam dakwah Islam yang ada di wilayah Jawa. Nah, jadi sampai saat ini wayang kulit pun jarang ya kita jumpai. Dalam masa sekarang wayang kulit itu jarang kita jumpai. Ya karena memasuki era modern ini banyak sekali tradisi atau kearifan lokal peninggalan masyarakat Jawa itu sudah mulai bukan dilupakan tapi luntur gitu loh. Lambat laun itu bakal dilupakan lalu akhirnya hilang. Jadi mungkin dalam video ini bagi yang melihat, marilah kita mahasiswa sejarah kita melestarikan wayang kulit peninggalan atau kearifan lokal Jawa ini yang sudah diakui oleh UNESCO.
Mari kita kembangkan kembali kearifan-kearifan lokal yang ada di wilayah Jawa. Itu kita kembangkan kembali untuk menjadikan atau bangkit kembali sebagai seni yang terkenal gitu. Bahkan saya yakin mungkin anak-anak sekarang atau anak-anak zaman sekarang mungkin jarang sekali mendengar yang namanya wayang kulit bagi anak-anak SMP ataupun SD ya, karena dari ajaran dulu sampai sekarang dan dulu dan sekarang itu sudah berbeda. Kalau dulu mungkin masih diajarkan oleh guru-guru bahasa Jawa tentang tembang Jawa ataupun tentang kearifan lokal Jawa ataupun kesenian-kesenian peninggalan Jawa. Untuk sekarang mungkin jarang sekali diajarkan seperti itu. Mungkin hanya pengantarnya saja seperti Hana Caroko atau Aksara Jawa. Itu mungkin kurikulum sekarang. Jadi marilah kita lestarikan kembali kearifan-kearifan lokal, mengingat tantangan yang dihadapi oleh khususnya peninggalan Jawa itu berat sekali, mengingat sekarang ini zaman modern dan era digital pun berkembang pesat. Bahkan sekarang pun anak kecil baru 5 tahun sekarang sudah megang HP, dan mereka tidak memperhatikan atau tidak mengenal kayak apa sih peninggalan leluhur kita, entah itu kesenian atau berupa relief ataupun berupa candi. Itu generasi kita itu jarang sekali menyoroti atau tertarik untuk ke arah sana. Di seperti itu. Sudah. Iron. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekilas tentang sejarah wayang kulit dan juga perkembangannya hingga sekarang. Mohon maaf jika dalam video ini masih kurang sempurna, entah itu dari segi pembacaan maupun penyampaian dan juga penghafalan materi. Saya Eka Masaputra izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.